Waduh, banyak banget ya kasus-kasus perceraian di Indonesia. Apalagi kasus-kasus perceraian para artis kemarin. Tapi sebenarnya hukum perceraian dalam Islam tuh gimana ya? Padahal kan sebenarnya Allah itu membenci perceraian. Memangnya perceraian bisa dilakukan semudah itu? Lalu kalau misalnya udah bercerai, emangnya boleh rujuk lagi ya? Hmm, Nah, supaya nggak bingung terus, sini biar aku jelasin. Jadi, perceraian atau talak ini adalah suatu momen di mana terlepasnya ikatan pernikahan dengan perkataan yang jelas atau dengan bahasa sindiran dan suami sudah meniatkan untuk menceraikan si istrinya. Dan perkataan yang jelasnya itu biasanya berbunyi seperti suami mengatakan kepada si istri, "Kamu aku ceraikan," atau "Pergilah kepada keluargamu." Dan talak ini biasanya terjadi karena suatu rumah tangga sudah mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan pernikahan, yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah. Lalu apa saja hukum-hukum dari perceraian? Jadi, hukum talak dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 bahwa talak diperbolehkan untuk menghilangkan madarat dari salah satu pasangan suami istri. Lalu para ulama menjelaskan bahwa hukum talak ada 4, yaitu talak wajib, talak haram, talak sunnah, dan talak makruh. Talak dapat menjadi wajib jika madarat dan perpecahan yang menimpa salah satu suami istri sudah sangat berat, sehingga talak ini dijatuhkan oleh hakim sebagai penengah. Lalu, talak dapat menjadi haram karena menimbulkan madarat pada salah satu dari suami istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari madarat ataupun manfaatnya. Dan juga talak dapat menjadi haram jika dilakukan tanpa alasan sehingga merugikan bagi istri ataupun suami. Lalu talak sunnah dilakukan karena istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah padahal suami sudah memaksanya. Dan yang terakhir yaitu talak makruh. Talak makruh itu talak yang hukumannya memang makruh karena talak merupakan perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi talak tetap boleh dilakukan, namun dengan alasan yang jelas. Selanjutnya adalah rukun talak. Jadi ada 3 rukun talak yang wajib dipenuhi ketika proses talak. Yang pertama adalah suami mukalaf. Maksudnya adalah hak talak hanya berada pada suami saja. Namun tentu saja talak yang dilakukan oleh suami yang tidak berakal, tidak balik, dan tidak sukarela atau dipaksa, maka talaknya tidak akan sah. Rukun yang kedua yaitu istri berada dalam kepemilikan suami. Dan rukun yang ketiga adalah ungkapan yang menunjukkan tentang talak. Jadi jika melakukan talak hanya karena niat saja nih tanpa diucapkan, maka talak tidak akan dianggap cukup dan tidak dapat untuk menalak istri. Lanjut ke bentuk-bentuk talak. Jadi talak itu dibagi menjadi 3 bentuk dari segi inisiatif dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama adalah talak yang dijatuhkan sendiri oleh suami atas kehendaknya sendiri. Namun talak ini harus dilakukan dengan pertimbangan dan alasan yang jelas. Dan bagi suami yang menjatuhkan talak ini, wajib untuk yang pertama memberikan sesuatu yang berharga kepada istri yang ditalak. Lalu yang kedua bertindak bijaksana dengan tidak menjatuhkan talak saat istri sedang haid, nifas, atau mengandung, dan tidak menjatuhkan talak saat istri tidak haid namun sudah dicampuri. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu talak yang dijatuhkan suami atas permintaan istri, atau disebut juga dengan talak huluk. Nah, tapi talak ini itu dijalankan dengan membayar tebusan oleh pihak istri. Lalu talak yang ketiga itu adalah talak yang dijatuhkan hakim atas pengaduan istri, atau talak fasak. Jadi fasak ini adalah talak yang terjadi atas pertimbangan hakim, sementara suami gak mau tuh untuk menalak istrinya. Fasak ini itu bisa terjadi jika suami terdapat aib atau cacat, ataupun suami tidak dapat menafkahkan lahir dan batin. Tapi kembali lagi, fasak ini itu boleh dijalankan namun tidak secara sewenang-wenang. Nah, sekarang kita lanjut ke macam-macam talak. Jadi talak itu dibagi menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama itu adalah talak sunnah.
Talak sunnah ini adalah talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu suami yang menalak istri pada masa suci dan belum mencampurinya kembali pada masa suci itu. Ketika istri sudah suci dan tidak menggaulinya, maka saat itu suami dapat menjatuhkan talak satu kepada istrinya. Selanjutnya adalah talak bid'ah. Talak bid'ah ini adalah talak yang menyalahi ketentuan agama, seperti suami menalak istrinya ketika haid, menjalani nifas, atau menalaknya dengan talak 3. Misal suami berkata, engkau tertalak, dan engkau tertalak. Yang ketiga adalah talak raf'i. Talak ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 dan 229 bahwa talak yang dijatuhkan pertama dan kedua oleh suami, dan suami nantinya masih berhak untuk rujuk kembali. Yang keempat adalah talak batin. Talak batin ini adalah talak yang ketiga kalinya dan suami udah gak bisa tuh rujuk kembali ke istrinya, kecuali istrinya sudah menikah dengan pria lain, sudah digauli, sudah dicerai, dan sudah habis masa iddahnya. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 230, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Yang artinya, jika ia menceraikan istrinya lagi untuk ketiga kalinya, maka tidaklah halal baginya perempuan itu kecuali setelah nikah lagi dengan laki-laki yang lain lagi. Nah, lalu talak yang kelima adalah talak kiasan. Jadi talak kiasan inilah talak yang membutuhkan niat talak karena ungkapan talaknya itu tidak jelas, seperti suami berkata pulanglah ke rumah keluargamu atau jangan berbicara denganku. Yang keenam adalah talak munjas dan talak mualak. Talak munjas itu adalah ucapan yang mentalak istri saat itu juga, seperti seorang suami berbicara kepada istrinya, engkau telah ditalak, maka saat itu juga si istri sudah ditalak. Sedangkan talak mualak adalah talak yang dikaitkan dengan mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Contohnya seperti suami berkata kepada istrinya, jika engkau keluar dari rumah, maka engkau aku cerai. Talak yang ketujuh adalah talak takhir dan talak tamlik. Talak takhir ini contohnya seperti suami berkata pada istrinya, pilihlah atau aku memberi pilihan padamu, apakah engkau berpisah denganku atau tetap bersamaku. Jika istri memilih talak, maka dia ditalak. Sedangkan talak tamlik contohnya seperti aku serahkan sepenuhnya urusan kepadamu dan semua urusanmu berada di tanganmu. Jika istri memilih talak, maka talak raj'i satu jatuh pada istrinya. Nah, selanjutnya adalah lafal talak nih. Jadi lafal talak ini ada dua, yaitu sarih, talak yang dijatuhkan suami dengan kata-kata yang jelas, dan kinayah adalah talak yang dijatuhkan suami dengan kiasan atau sindiran. Nah, dari berbagai hukum, rukun, macam-macam talak tadi, sekarang kita lanjut ke rujuk. Jadi rujuk itu adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak raj'i. Hukum dari rujuk sendiri adalah jaiz atau dibolehkan. Lalu rukun dari rujuk adalah adanya istri, suami, saksi, dan sigat atau lafal. Lalu selain rukun juga ada syarat yang dilakukan suami dengan mantan istri yang dianggap sah, yaitu yang pertama, istri yang ditalak telah disetubuhi sebelumnya. Lalu yang kedua, talak yang dijatuhkan suami bukan merupakan talak 3 atau talak raj'i. Yang ketiga, talak yang terjadi tanpa tebusan rujuk dilakukan pada masa menunggu atau masa iddah dari pernikahan yang sah. Nah, untuk tata cara rujuk itu ada dua, berdasarkan ucapan, yaitu seperti suami berbicara aku merujukmu, dan perbuatan seperti suami menyentuh atau mencium istrinya dengan nafsu. Jadi penjelasan mengenai talak dan juga rujuk dari aku udah selesai nih. Semoga apa yang aku sampaikan tadi dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.